Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan aplikasi dari fungsi pembangkit biasa yang ketiga. FPB atau fungsi pembangkit biasa juga dapat digunakan untuk menentukan banyaknya cara mendistribusikan objek-objek identik pada sel-sel atau kotak-kotak yang berbeda. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan banyaknya cara mendistribusikan n objek identik dalam K kotak yang berbeda. Dengan syarat, tidak ada kotak yang kosong. Yang B, kotak pertama tidak kosong dan kotak kedua berisi maksimum 10 objek dan kotak ketiga berisi paling sedikit 5 dan paling banyak 15 objek. Nah, mari kita selesaikan. Pertanyaannya saya ulang kembali. Diketahui banyak cara mendistribusikan n objek. Objek identiknya ada n banyaknya yang akan dimasukkan atau didistribusikan ke dalam K kotak yang berbeda. Misalkan kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan seterusnya sampai kotak ke K, kita masukkan syaratnya kotak pertama sampai kotak ke K tidak ada kotak yang kosong. Berarti artinya minimal di setiap kotak itu satu objek. Nah, jadi minimal ada satu objek. Jadi dapat kita tuliskan lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan isi dari masing-masing kotak. Kenapa lebih besar dari sama dengan 1? Karena paling sedikitnya itu 1. Jadi arti dari tidak ada kotak yang kosong, sedikitnya harus diisi 1. Kemudian setelah kita membuat isian-isian dari masing-masing kotak seperti ini, kemudian kita buat fungsi pembangkit dari masing-masing kotak. Kotak pertama minimal 1 atau sedikitnya 1. Berarti fungsi pembangkitnya diwakili dengan X plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus dan seterusnya. Kemudian kotak kedua pun dia sama. Fungsi pembangkitnya adalah X plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus dan seterusnya. Kotak ketiga begitu pula. Jadi dimulai dari X plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus dan seterusnya. Sampai kotak ke K pun dia sama seperti yang kotak pertama, kedua, ketiga. Kenapa dimulai dari X pangkat 1? Saya ulangi lagi. Ini karena objek yang didistribusikan ke kotak pertama itu, kotak kedua dan setelahnya itu minimal 1. Jadi kita mulai dari fungsi pembangkit biasa X berpangkat 1. Ini ya, ini. Kemudian setelah itu kita sederhanakan, kita faktorkan X masing-masing suku di dalam kurung ini memuat variabel X. Namun sebelum itu, kenapa ini berpangkat K? Karena di setiap kotak itu, ini kotaknya kan ada K kotak kan ya. Kebetulan memiliki syarat yang sama. Jadi semuanya itu di masing-masing kotak itu diwakili dengan fungsi pembangkit yang sama. Sehingga sebanyak K berarti kita langsung nyatakan dalam bentuk yang ringkas, dalam kurung X plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus dan seterusnya pangkat K.
Kemudian kembali lagi tadi kita masing-masing suku memuat variabel X, kita faktorkan. X keluarkan. Kemudian X-nya kita keluarkan pangkat 1. Kenapa ini jadi X pangkat K? Karena ini kan sudah kita keluarkan kan X pangkat 1. Kemudian sisanya berarti 1 plus X kuadrat plus dan seterusnya. Kenapa? Karena kenapa ini X pangkat K? Karena di luarnya itu semula berpangkat K. Jadi masing-masing dari faktor yaitu yang X itu dipangkatkan K. Kemudian yang 1 plus X kuadrat plus dan seterusnya itu kita juga pangkatkan K. Setelah itu kemudian kita ubah ke dalam formula untuk 1 plus X kuadrat plus dan seterusnya pangkat K ini ke formula yang cocok. Maka formula yang bisa kita gunakan adalah formula yang kombinasi. Sigma kombinasi pangkat ditambah N kurang 1, N atau ini dibaca kombinasi N dari K plus N min 1 dikalikan X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Setelah itu, kemudian X pangkat K-nya kita kalikan ke X pangkat N. Jadi dia ada di dalam notasi sigma. Kemudian jadi X pangkat N plus K. Kemudian kita sederhanakan X pangkat N, maka semua N dikurangi dengan K. Karena kita menjadikan X pangkat N plus K menjadi X pangkat N. Maka di sini, di baris atas, dia akan jadi N min 1 karena dikurangi K. Yang di bawah itu jadi N min K, ini dimulai dari N sama dengan K. Setelah sederhana seperti ini, kita sudah mendapatkan X pangkat N, sigma kombinasi N min K dari N min 1 kali X pangkat N, dengan N dimulai dari K sampai tak hingga, maka sampai di sini kita sudah mendapatkan koefisien X pangkat N untuk fungsi pembangkit biasa. Maka kita sudah mendapatkan apa yang kita cari. Ini kan banyak cara mendistribusikan N objek. Berarti banyak cara yang dimaksud sama dengan koefisien X pangkat N. Kenapa N? Karena yang ditanyakan banyak cara mendistribusikan N objek. Jadi, siapa? Yaitu koefisien X pangkat N adalah kombinasi N min K dari N min 1. Berhubung ini N-nya sama dengan K, maka AN itu dibagi 2. Jadi AN yang pertama itu 0. Kapan 0? Ketika N lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan K min 1. Kenapa ini K min 1? Karena di sini N-nya dimulai dari K. Jadi yang dinolkan AN itu ketika batas terakhirnya itu N sebelumnya K, berarti K min 1. Untuk AN yang kedua itu adalah kombinasi N min K dari N min 1. Di sini N-nya itu dimulai dari K atau dapat ditulis N lebih besar dari sama dengan K. Misalkan kita ambil contoh. Untuk N sama dengan 4, di mana K-nya 3 misalkan. Jadi kita memiliki 3 sel atau 3 kotak. Nah, kita bikin, kalau kita hitung kombinasi dengan objek 4 dan K sama dengan 3, coba perhatikan N-nya ini sudah melebihi dari K kan? Berarti dia masuk ke AN yang kedua ini. Jadi kita substitusi N-nya 4 berarti 4 kurang 1 jadi 3, yang di bawah ini 3. 4 kurang 3 berarti 1. Kombinasi 1 dari 3 itu jadi 3. Nah, daftarnya seperti apa? Yang ada di samping. Di samping ini ada 3 kotak. Kotak 1, 2, dan 3. Karena ada 4 objek identik, berarti kita substitusikan ke pertama, kedua, dan ketiga.
1, 2, kotak kedua kita isi 1, kotak ketiga kita isi 1. Kenapa di sini kotak 2 dan 3 diisi 1-1? Karena kembali lagi bahwasannya masing-masing kotak itu di soal itu tidak ada kotak yang kosong. Berarti paling sedikit kita harus ngisi di antara ketiga kotak itu. Jadi kotak kedua dan ketiga kita isi 1. Yang pertama 2. Kemudian yang kedua caranya adalah kotak pertama kita isi 1, kotak kedua 2, kotak ketiga 1. Dan yang terakhir kotak 1, 2, 1, kotak ketiga isi 2 objek. Nah, ternyata betul ya bahwasannya dengan banyak objek 4, kotaknya ada 3, maka dapat kita temukan banyak cara mendistribusikan keempat objek tersebut ke dalam 3 cara.